Sekolah Dasar Impres Sempan Barat Kabupaten Mimika dengan visi membentuk karakter siswa yang berkualitas, peningkatan mutu pendidikan yang mengacu pada kurikulum Merdeka Belajar ditetapkan sebagai salah satu sekolah penggerak oleh Kementerian Pendidikan. Kepala Sekolah SD Impres Sempan Barat, James Pereira mengatakan, saat ini dengan jumlah siswa 866 dan 42 guru pengajar, sebagai sekolah penggerak SD Negeri Sempan Barat telah menerapkan kurikulum berbeda sesuai dengan visi misinya, di mana penguatan literasi, numerasi, serta penerapan budaya lokal dilakukan bagi peserta didik. Saat ini anggaran operasional sekolah didapatkan dari dana BOS, dana Bobda, dan BOS reguler sebagai sekolah penggerak yang kesemuanya dipakai guna pengembangan sekolah dan peserta didik SD Impres Sempan Barat, dan secara transparansi penggunaannya dipublikasi kepada orang tua siswa melalui komite sekolah. Dikatakan James Pereira, sarana infrastruktur sekolah merupakan peninggalan zaman pemerintahan Kabupaten Fakfak pada masa itu dan sudah kurang layak digunakan. Namun beberapa tahun lalu bantuan pemerintah daerah berupa 4 ruang kelas bertingkat telah dibangun untuk mendukung aktivitas belajar mengajar. Sebagai sekolah penggerak dengan jumlah siswa 866 orang, dirinya perlu merasa melakukan pengembangan infrastruktur sekolah ke depan dengan harapan Pemkab Mimika dapat membantu pihak sekolah selain sarana MCK yang juga menjadi penunjang kebutuhan kesehatan. Untuk visi misi kita ke depan, untuk jangka panjang itu detailnya mengarah kepada yang pertama itu pembentukan karakter, itu penting. Lalu yang kedua, mutu ini dalam artian literasinya harus kuat, numerasinya harus kuat, budayanya juga harus kuat. Jadi dari visi misi kita di SD Sempan Barat ke depan itu mengarah juga kepada kurikulum merdeka, profil pelajar Pancasila. Karena kebetulan kami juga ditetapkan sebagai sekolah penggerak, salah satu sekolah penggerak tingkat SD Kabupaten Mimika ini SD Sempan, sehingga apa yang menjadi mimpi besar dari kementerian itu kami tuangkan juga di dalam visi misi sekolah bersama juga dengan visi misi Dinas Pendidikan lewat pemerintah daerah. Apa yang menjadi harapan panjang, harapan yang dari pemerintah pusat lewat kementerian, dari pemerintah daerah, itu semua kami kaji lalu dituangkan dalam sebuah misi dan visi sekolah di SD Sempan Barat. Kami sebagai sekolah penggerak ini, yang pertama, kurikulum yang kami gunakan ini memang sudah beda dengan kurikulum yang lama atau 2013. Nah, kami sekolah penggerak ini sebagai sekolah percontohan pelaksanaan kurikulum itu sendiri. Sehingga dari visi misi yang kami punya memang didorong untuk profil pelajar Pancasila juga muncul di sana. Nah, jadi generasi yang ada di sekolah ini, pelajar yang ada di sekolah ini punya profil nanti ke depan setelah lulus dari sekolah ini, mereka sudah bisa memahami apa yang menjadi profil pelajar Pancasila itu sendiri. Salah satunya harus bekerja sama, harus berkreatif, menghargai sesama suku, agama, dan mereka harus bisa berinovasi. Jadi hal-hal yang ada dalam profil pelajar Pancasila ini kita tuangkan juga dalam kegiatan pembelajaran. Dalam satu semester ada proyek yang harus dihasilkan dari anak-anak itu, sehingga mereka tidak hanya menjadi generasi konsumtif ya, tapi juga bisa menjadi generasi produktif ya, bisa menghasilkan sesuatu. Jadi sehubungan dengan infrastruktur, skala kebutuhan misalnya di sekolah ini jumlah WC kamar mandi kami tidak sesuai dengan jumlah siswa, karena sampai sejauh ini kami punya WC di situ hanya ada 4, dan di ruang yang lama tempat kami bicara ini ada
4 juga, 4 atas 4 bawah, tapi dalam kondisi yang tidak bagus, sehingga kami mengeluarkan dana lagi untuk membuat WC yang baru. Di sana kami baru buat ada 4, dibagi 2 putri 2 putra, jadi ada laki-laki dan perempuan. Jadi kami usulkan untuk tahun berjalan infrastruktur ini mungkin kami bisa mendapatkan juga kebutuhan WC kamar mandi. Terima kasih. Untuk tahun kemarin kami mendapatkan bangunan ruang kelas baru 2 lantai, 2 di atas dan 2 di bawah. Jadi ada 4 kelas yang kami dapat. Terima kasih untuk pemerintah daerah. Kedepannya kami punya bangunan ini masih peninggalan dari Kabupaten Fakfak, sehingga memang sudah beberapa kali renovasi dan dia punya pondasi ini sudah di bawah sekali, sehingga kalau hujan itu air masuk di dalam. Jadi salah satu yang kami telah memperoleh hasil yang sangat membanggakan SD Sempan Barat. Jadi kearifan lokal, budaya. Jadi bahasa ibu ini tetap diajarkan. Bahasa ibu tetap diajarkan. Dalam pelaksanaan pembelajaran memakai bahasa daerah, tapi pendekatan ke sana itu memakai bahasa ibu. Sehingga budaya ini terus juga terpelihara, terus diajarkan untuk anak-anak. Kita tahu bahwa kami ada di Kabupaten Mimika dengan suku Mimikawe dan suku Amume, suku besar. Jadi ada literasi yang diajarkan lewat kearifan lokal dengan menggunakan bahasa ibu. Jadi kami punya siswa kemarin mewakili kabupaten ini juga tampil di festival nasional, hadir di depan Pak Menteri untuk membawakan puisi dengan bahasa Mimikawe. Nah, ini adalah salah satu ekstrakurikuler dalam kegiatan ekskul di SD Sempan. Kami punya guru di sini, guru kelas ada dan guru bidang studi ada sekitar 38, tambah dengan pegawai ada 4. Nah, kalau saya lihat sepertinya perkembangan zaman ini menuntut kita untuk terus belajar. Kita tidak bisa diam karena yang terbaru terus datang, sehingga kalau kami pakai pola yang lama maka kami akan tertinggal jauh. Sehingga dari kegiatan pembelajaran kurikulum merdeka ini memang pemerintah lewat media itu mereka sudah membuat semacam platform yang mempermudah guru mengakses dengan menggunakan akun belajar ID. Ucapan banyak terima kasih untuk pemerintah daerah yang mempercayai saya sebagai guru memimpin di sekolah ini. Jadi kami tetap guru tapi dapat kepercayaan juga sebagai kepala sekolah ini. Ini kepercayaan pemerintah daerah yang harus kita jaga. Yang kedua, terima kasih untuk orang tua murid yang setiap tahun dalam buka tahun pelajaran membludak terus percaya sama sekolah SD Impres Sempan Barat, sehingga kami terus menjaga kepercayaan itu. Saya sebagai pimpinan. Yang berikut lagi, terima kasih untuk guru-guru di sekolah ini, komite sekolah yang terus berjuang meningkatkan mutu pendidikan, mensukseskan visi misi sekolah ini dengan terus berupaya belajar, memberikan pelayanan yang terbaik untuk peserta didik di tempat ini. Kesimpulan itu kita hanya monef saja tahu perkembangan sekolah penggerak ini sudah sejauh mana, program-program yang sudah dilakukan tahun 2022 maupun rencana kegiatan nanti tahun 2023 ini. Mulai dari asesmen diagnostik di kelas, kemudian yang paling penting bahwa guru-guru yang ada di sekolah penggerak itu dia memang harus lebih lebih mengembangkan diri, karena terkait dengan sekolah penggerak ini bagaimana nanti mereka implementasi kurikulum merdeka itu di satuan pendidikan itu yang paling penting.
Ya, yang paling penting itu sasaran tuh anak didik. Kalau kita di Timika itu baru 5 sekolah. 5 sekolah itu TK Alamin 2, TK Yosua, kemudian SD Sempan Barat, SD Impres Sempan, kemudian SD Impres Koprapoka 2 dan SMA YPPK 3 Raja. SD 2, TK 2, SMA 1. Bagaimana kita melihat sudah sejauh mana, ya tahu? Sudah sejauh mana sekolah penggerak ini dia sudah menjalankan program sekolah penggerak itu sendiri, kemudian implementasi daripada kurikulum merdeka itu mereka sudah jalankan di sekolah itu. Kemudian yang paling diharapkan mereka dapat berbagi praktik baik ke sekolah-sekolah yang lain. Ini angkatan 2, yang mereka ini angkatan 2. Angkatan 3 ini sedang berproses, sedang pendidikan sekolah penggerak. Kita di Kabupaten Mimika itu tahun 2022 ya. Itu angkatan 3. Itu TK Negeri Pembina yang di sebelah ini. Kemudian SD Impres Timika 4. Kemudian SD Negeri 3 Koprapoka. Untuk masuk dalam kategori sekolah penggerak itu berarti sekolah itu mengikuti seleksi. Betul. Nah, seleksinya itu nanti dibuka oleh Kementerian Pendidikan. Jadi ada proses seleksi di situ dan tahapan untuk menjadi sekolah penggerak itu agak sedikit memang menuntut kepala sekolah untuk lebih untuk mengisi, karena itu kan ada isian agak sedikit ribet. Kalau dari kementerian selama ini untuk sekolah penggerak itu mereka dapat selain dana BOS reguler, mereka juga dapat dana BOS kinerja. Nah, dana BOS kinerja itu jadi kalau TK itu 1 tahun 60 juta, kalau SD 1 tahun itu 80 juta. Tapi kalau dari pemerintah daerah kami sedang mendorong, Pak Kadis kemarin sudah janji karena akan dibantu untuk sekolah penggerak itu. Tim Liputan Papua MCTV.